Oke, malam ini kita akan berdiskusi tentang sebuah hal yang mungkin menjadi pertanyaan bagi banyak wali santri, yang mana mungkin ada satu atau beberapa kejadian di dalam pondok pesantren, yaitu seorang santri yang sedang thalabul ilmi dan meninggal di pondok pesantren. Dan hal ini akan kita tanyakan kepada beliau, Bapak Ustadz Baidar Rahim. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan apa penjelasan dari beliau. Monggo Pak Ustadz untuk dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menanggapi akhir-akhir ini banyak sekali kabar duka cita yang datangnya dari teman-teman senasib seperjuangan. Kasarane dhewe mondok ngono, santri meninggal dalam keadaan thalabul ilmi, meninggal di dalam asrama, meninggal di dalam pesantren, meninggal dalam keadaan belajar. Sebagaimana yang sudah diterangkan bahwa orang yang meninggal itu ada dua kategori. Yang pertama meninggal syahid dunia wa ukhra, dan juga meninggal akhirat saja. Untuk menanggapi santri itu sudah jelas dia adalah pejuang fi sabilillah, berjuang di jalannya Allah. Berarti apa? Sesantri itu termasuk meninggal dalam keadaan syahid. Dan syahidnya itu apa? Syahid fil akhirah, syahid akhirat saja. Lah terus bagaimana nasibnya? Amal-amalnya bagaimana? Semisal santri itu tadinya itu bejujak, ngerti bejujak? Bejujak itu sangat nakal sekali. Di pesantren 2 bulan dia kena cobaan, sakit, dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Notabene bagaimana? Seorang santri itu ketika mau masuk pondok saja itu ada unggah-ungguhnya wali santri, yaitu apa? Seorang wali santri masrahkan anaknya kepada pengasuh. Otomatis tanggung jawab orang tua itu akan beralih ke tanggung jawab seorang kiai atau guru yang mengajar, pengasuh. Nah, ketika seorang santri itu meninggal dalam keadaan di pesantren, nah berarti apa? Itu masih tanggung jawab seorang kiai, masih tanggung jawab seorang pengasuh, masih tanggung jawab seorang guru. Otomatis apa, Pak? Ketika pengasuh itu, insya Allah yang namanya pengasuh pondok pesantren ahlul jannah, ahlul khair, mendapatkan surga. Otomatis santrinya itu akan diajak, akan diikutkan kepada pengasuhnya. Jadi para wali santri jangan khawatir apabila mondokkan anak, takut nanti kalau sakit bagaimana, nanti kalau ada apa-apa gimana. Wes mantep, wes nderek guru. Kados insya Allah Madin Channel, keluarga besar Madin, beberapa hari yang lalu berduka cita meninggalnya Mas Muhammad Aska Mustafa. Beliau ini adalah santri pondok pesantren Al Anwar Sarang, Rembang, yang mana pengasuhnya itu sudah tidak asing lagi, Pak. Romo Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau makamnya itu juga tidak di Jawa, tapi di makam yang super istimewa, yaitu di Makla, di daerah Kah. Insya Allah Mas Aska meninggal dalam keadaan syahid akhirah, dan predikatnya sebagai predikat yang husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Jadi satu kali lagi kita satu sisi berduka wajar,
Berduka wajar, memang harus ikut berduka. Karena apa? Manusiawi. Tapi apa kita harus juga bangga? Karena apa? Gugurnya santri dalam keadaan sabilillah itu sangat istimewa. Satu, dia pasti akan ditanggungjawabkan oleh gurunya. Karena apa? Seorang wali santri, seorang orang tua sudah memasrahkan kepada gurunya. Apalagi dia meninggalnya dalam keadaan menuntut ilmu, tholabul ilmi. Insya Allah husnul khotimah. Dan orang tuanya itu pasti nantinya itu akan diikutkan. Demikian Pak, mungkin bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada sedikit-sedikit orang tua yang kurang mantep atas memondokkan anaknya, bahwa pondok itu kesehatannya itu tidak terjamin, makanya itu kurang mumpuni, itu yang namanya pondok pesantren itu memang tempatnya untuk prihatin, tirakat. Kalau mau enak ya jangan di pesantren, di hotel. Pesantren itu memang tempat punya prihatin. Karena apa? Meninggalkan yang enak-enak. Mau tidur belajar, bangun tidur belajar, siang-siang belajar, dan belajar. Tapi uniknya kalau di pesantren itu seorang wali santri itu enak Pak. Enaknya itu 24 jam itu sudah ada yang memantau. Coba kalau kita 24 jam memantau anak, kita nggak akan bisa kerja Pak. HP dilarang, nonton televisi ada waktunya, keluar main di luar pondok itu tidak boleh. Itu memang kedisiplinan, dan mungkin notabene pondok pesantren memang seperti itu. Jadi wali santri tolonglah jangan merasa apa di pondok pesantren itu saya keron anak wes pasrah ke mantep, nangis pisan sedino rong dino, tapi lebare besok seorang anak akan bisa mendoakan orang tuanya. Sedikit tambahan, jadi seorang santri, seorang wali santri itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang seorang tua yang anaknya mau dipondokkan itu adalah mereka adalah orang-orang pilihan Allah Ta'ala untuk meneruskan perjuangan para ulama. Jadi untuk para wali santri jangan ragu, jangan bimbang ketika ingin memondokkan anak, meneruskan pendidikan anaknya di pondok pesantren. Oke, saya kira keterangan dari Bapak Ustadz Pak itu tadi sudah gamblang, jelas, lugas, tanpa ada embel-embel apapun. Saya kira pertemuan perbincangan pada malam hari ini kami cukupkan sekian. Jangan lupa bahwa pendidikan terbaik adalah di pondok pesantren. Sekian, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan tutur kata dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.